Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pusaran misteri? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menceritakan kisah lanjutan horor misteri berjudul Tumbal bagian 3 yang ditulis oleh Om Ras di akun Twitternya. Baiklah, mari kita simak ceritanya bersama saya, Putranto. Saat ruangan ditutup, Nopen tak lagi bisa melihat apa-apa. Di sana benar-benar gelap. Lekas-lekas, Nopen menyalakan lampu pelita di ruangan tersebut. Dan dengan cahaya merah remang-remang tersebut, Nopen segera memulai pekerjaannya. Perlahan-lahan, Nopen mengangkat tubuh ayahnya Busana untuk mengganti daun pisang yang sudah kotor dengan yang baru. Saat sedang fokus melakukan pekerjaannya, tiba-tiba Nopen dikagetkan dengan bisikan yang menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. "Pak, Bapak ngomong sama saya?" tanya Nopen memastikan. Hening, tak ada jawaban. Dirasa cuma perasaannya saja, Nopen pun kembali melanjutkan pekerjaannya yang sudah hampir selesai. Ketika membalurkan ramuan itu ke tubuh ayah Busana, lagi-lagi Nopen mendengar suara bisikan. Namun, kali ini dia yakin kalau bisikan itu bukan dari ayahnya Busana. Lantas siapa? Tak mau berpikir macam-macam, Nopen bergegas menyelesaikan pekerjaannya. Setelah keluar dari ruangan itu, Nopen langsung menarik napas lega. Berada di ruangan itu benar-benar membuatnya ketakutan. Terlebih, pencahayaan di ruangan tersebut yang sangat minim sekali. Nopen berjalan ke halaman belakang dengan membawa daun pisang dan cangkul. Kali ini, Nopen langsung menguburkan daun pisang itu tanpa mau membukanya lagi. Setelahnya, Nopen mandi dan mencuci tangannya yang masih tercium bau busuk. Masakan yang tersaji di meja itu tampak lezat, namun Nopen tak berani duduk semeja dengan bosnya tersebut, takut disebut tak sopan sebab makan bersama dengan majikan. "Mau kemana, Pen?" "Ayo duduk sini, kita makan sama-sama," ujar Busana. Akhirnya Nopen pun duduk di salah satu kursi di dekat Busana. "Maaf Bu, untuk? Karena tidak seharusnya saya yang hanya pekerja ini duduk di sini bersama Ibu." "Astaga, Nopen, kamu itu di sini membantu kami. Lagi pula di keluarga kami tidak ada batasan aneh seperti pekerja harus makan di bawah ataupun makan makanan sisa majikan. Tidak ada, Pen, kita sudah anggap kamu keluarga di sini." Nopen tertunduk. "Sudah ya, jangan memikirkan hal yang seperti itu lagi. Kamu mau makan apa saja yang ada di rumah ini bebas. Anggap saja rumah ini seperti rumahmu juga. Jangan takut, kami tidak akan memarahimu hanya karena hal kecil seperti itu." "Terima kasih Bu," ucap Nopen terharu, sebab majikannya itu rupanya orang yang sangat baik. Tapi, kenapa orang baik seperti mereka ini malah terkena santet? Batin Nopen saat berada di dalam kamarnya. Setelah lama memikirkan bermacam-macam hal, akhirnya Nopen tertidur. Tak seperti malam sebelumnya, malam ini Nopen mengalami mimpi yang sangat aneh. Ia bermimpi berada di suatu ruangan gelap dan ada seorang di sana bersamanya. Ketika ia terbangun, keringat sudah membasahi tubuhnya. Napasnya terasa sesak, dadanya tiba-tiba nyeri tak tertahan. Nopen sampai-sampai memukul-mukul dadanya berulang kali, berharap rasa nyeri itu berhenti. Setelah beberapa saat, nyeri di dadanya mulai berkurang. Napasnya pun kembali normal. Mimpi apa itu tadi? Belum pernah aku merasakan mimpi senyata ini, gumannya. Di tengah rasa kebingungannya, Nopen mencium aroma wangi yang aneh dari luar yang masuk melalui lubang angin di atas pintu kamarnya. Perlahan-lahan, Nopen turun dari tempat tidurnya dan mulai mengendap-endap keluar kamar. Nopen bermaksud mencari sumber bau aneh tersebut.
Dan alangkah terkejutnya ia begitu melihat si lelaki tua itu tengah melakukan sesuatu seperti ritual santet. Tak ingin ketahuan, Nopen pun bergegas kembali ke dalam kamarnya dengan perasaan yang was-was. Suasana semakin terasa lain. Angin dingin yang bercampur aroma aneh menyeruak masuk ke rongga hidungnya, membuat Nopen bergidik, ngeri. Keesokan paginya saat Nopen terbangun, ia melihat Buati, Busana, dan lelaki tua itu tengah duduk mengobrol sambil sesekali tertawa. Aneh, pikir Nopen. Nopen yang berniat mandi bergegas mengambil handuknya. Saat ia berada di kamar mandi, Nopen sedikit kaget dengan bintik-bintik merah kecil yang ada di bagian perut hingga pinggangnya. Ah, mungkin alergiku kambuh lagi, ujar Nopen. Nopen yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaannya itu dihampiri oleh Busana. Terima kasih ya, Pen, ucapnya sambil tersenyum. Nopen mengangguk. Lantas setelahnya, Nopen pun masuk ke ruangan di mana ayahnya Busana berada. Ruangan gelap, pengap dan berbau yang tak sedap itu membuat Nopen ingin secepatnya menyelesaikan pekerjaan itu. Siapa? Tanya Nopen sambil melihat sekelilingnya. Hening. Namun Nopen yakin tadi ada seseorang yang memanggil namanya dari sudut ruangan gelap tersebut. Pergi dari sini, ujar suara itu lagi yang kini terdengar di kedua telinga Nopen. Ah! Erang Nopen memegangi kedua telinganya. Tiba-tiba saja, ayahnya Busana mencengkeram tangan Nopen membuat Nopen semakin ketakutan. Pak, tolong lepaskan tangan saya, Pak, ucap Nopen dengan suara bergetar. Akhirnya tangan Nopen dilepaskan dan lelaki parubaya itu kembali tertidur, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Nopen menelan ludahnya yang terasa keluh. Bergegas, ia membalurkan ramuan pada luka si lelaki parubaya tersebut. Lalu setelahnya ia keluar. Saat berada di halaman belakang, Nopen memandangi tangannya yang tadi dicengkram oleh ayahnya Busana. Bekas cengkraman itu membiru seperti luka memar. Kenapa, Pen? Tanya Busana. Tidak, Bu, tidak apa-apa, jawab Nopen gelagapan. Selama kau berada di sini, apa kau pernah mengalami sesuatu yang ganjil? Tanya Busana. Nopen hanya terdiam. Tapi kemudian ia menjawab. Pernah, Bu. Tadi malam dan tadi saat saya berada di ruangan ayahnya Ibu. Ya, hal seperti itulah yang selalu kami rasakan, Pen. Teror demi teror membuat kami ketakutan setiap saat. Tapi kau tenang saja, Pen. Sebentar lagi kita akan terbebas dari semua ini. Beliau masih melakukan ritual untuk melawan santet dan membebaskan ayahku dari santet itu. Nopen terdiam. Berarti ritual yang semalam dilakukan oleh si lelaki tua itu merupakan pelaksanaan ritual yang dimaksud oleh Busana. Tinggal beberapa hari lagi, Pen. Kita semua akan pulang. Tapi kau tidak perlu khawatir, Pen. Kalau ayahku berhasil disembuhkan, maka gajimu akan tetap kami bayarkan sepenuhnya. Hitung-hitung sebagai tanda terima kasih kami kepadamu, ucap Busana. Nopen sedih, sebab pekerjaannya mungkin akan ikut berakhir. Namun ia juga senang karena tak perlu lagi mengalami hal-hal tak masuk akal ataupun berurusan dengan ruangan pengap tempat ayahnya Busana berada. Malam itu, setelah makan malam, Nopen yang diserang kantuk langsung tertidur.
Lagi-lagi di dalam bawah sadarnya, Nopen kembali mengalami kejadian aneh yang berkaitan dengan ruangan gelap dan pengap. "Pergi dari sini!" teriak makhluk menyeramkan itu. Makhluk itu memiliki mulut yang memanjang dari dahi hingga ke dagu. Giginya tajam dan tak beraturan. Matanya putih berada di kiri kanan mulutnya. Makhluk itu tak memiliki hidung, hanya mulutnya yang membentang dari dahi hingga ke dagu yang terlihat sangat menyeramkan. Nopen kembali terbangun dengan keringat yang membasahi tubuhnya serta napas yang sesak dan dada yang terasa nyeri. Nopen meringis sambil memukul-mukul dadanya, berharap rasa nyeri itu menghilang seperti malam sebelumnya. Setelah keadaannya kembali normal, Nopen kembali mencium aroma aneh. Kali ini ia tak berniat untuk mengeceknya, karena Nopen tahu bahwa si lelaki tua itu sedang melakukan ritual. Saat akan kembali tidur, Nopen merasakan bagian perut hingga ke pinggang terasa gatal. Nopen yang menganggap itu hanyalah gatal akibat alerginya yang kambuh, lantas menggaruknya. Namun ia merasakan sensasi aneh pada ujung jarinya saat menggaruk gatal tersebut. Nopen membuka baju untuk melihat apa yang terjadi pada perutnya. Dan alangkah terkejutnya Nopen kala melihat bintik-bintik merah kecil sebelumnya itu kini berubah menjadi koreng bernanah. "Ih, apa ini? Apa jangan-jangan aku sudah terkena tai bubut? Tapi aku tak menyadarinya." Gumam Nopen was-was, takut kalau dugaannya benar. Nopen tak bisa tidur disebabkan rasa gatal yang teramat sangat pada korengnya tersebut. Alhasil, Nopen terjaga hingga pagi hari. "Bu, bolehkah saya meminta obat gatal?" tanya Nopen pada Busana. "Sebentar ya. Nah, ini obatnya." "Memang kamu kenapa, Pen?" tanya Busana. "Sepertinya saya terkena tai burung bubut, Bu," jawab Nopen. "Oh, ya sudah. Kamu minum dulu obatnya, lain kali lebih hati-hati lagi ya, Pen." "Iya, Bu, terima kasih." Setelah makan dan meminum obat, Nopen kembali masuk ke dalam kamar untuk tidur sebentar. Karena matanya mengantuk sekali sebab semalaman tidak bisa tidur. Namun, meski di siang hari, mimpi aneh itu lagi-lagi muncul dan membuat Nopen terbangun dengan rasa nyeri di dada yang teramat sangat. Nopen mengusap-ngusap matanya, lalu beranjak ke dapur untuk membuat kopi sebagai penahan rasa kantuk. Nopen tak tahan jika harus tidur dan mengalami mimpi aneh serta nyeri dada yang sama secara berulang-ulang. Akhirnya, Nopen memutuskan untuk sementara tidak tidur dulu. Saat melakukan pekerjaannya, Nopen kembali mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi. Kali ini, Nopen yang sudah terbawa emosi langsung mencari si pemilik suara dengan bermodalkan lampu pelita di tangannya. "Keluar kau!" ujar Nopen seperti berbisik. "Pergi dari sini!" Wush! Lampu pelita di tangan Nopen mendadak mati. Ia gelagapan di dalam gelap, mencari korek untuk menghidupkan kembali lampu pelitanya. Cerak, cerak. Ketika korek menyala, Nopen terlonjak kaget saat melihat sosok yang hadir di mimpinya kini nyata berada di hadapannya. Nopen terjatuh dan menimpa sesuatu di belakangnya. Ember air. Ember air itu pecah hingga membuat airnya menyebar kemana-mana. Nopen yang ketakutan itu lantas berniat keluar dan tak menyelesaikan tugasnya. Setelah berada di luar, ia lantas mengunci pintu ruangan itu dan menyembunyikan kuncinya di dalam pot bunga. Nopen ngos-ngosan.
Seluruh tubuhnya masih merinding. Sosok apa itu? Apa itu sosok jin santet? Batin Nopen. Entahlah. Kini Nopen benar-benar takut. Ia tak bisa berpikir apa-apa lagi sekarang selain pergi dari tempat itu. Maaf Bu, rasanya saya sudah tidak kuat dengan teror di rumah ini. Saya ingin pulang Bu, ucap Nopen pada Busana yang sedang duduk menikmati teh. Kau tahu kenapa aku di sini, Pen? Nopen menggeleng. Aku di sini untuk menghindari teror di rumahku, Pen. Karena aku pun mengalami teror yang sama denganmu. Setiap malam, setiap saat. Makanya, beliau masih mengusahakan ritual itu, Pen. Ritual yang benar-benar akan membebaskan kita dari semua teror ini. Dan kau sudah terlibat di dalamnya, Pen. Walau kau pergi dari sini, kau tetap akan mengalami teror yang sama. Bahkan, mungkin bisa menjadi jauh lebih parah. Nopen mengusap wajahnya. Pikirannya saat itu benar-benar kacau. Ia tak menyangka niatnya bekerja malah terlibat dengan dunia santet. Bertahanlah sehari lagi, Pen. Bertahanlah di sini. Ini untuk kebaikanmu juga. Bujuk Busana yang akhirnya dituruti oleh Nopen. Malam itu, Nopen berusaha untuk tetap terjaga. Meski matanya sudah sangat mengantuk sekali. Ia meminum bergelas-gelas kopi untuk menahan agar tidak tertidur. Suasana malam itu sangat mencekam. Sunyi yang terasa aneh. Tiba-tiba, angin dingin dan aroma bauan aneh masuk ke dalam kamar melalui lubang angin di atas pintu. Bau itu membuat Nopen pusing dan perutnya terasa mual. Setelahnya, Nopen tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ia dibangunkan oleh Busana yang terus menggedor pintu kamarnya. "Pen, Nopen, Pen," panggil Busana berulang kali. Nopen terbangun dan ia langsung merasakan ripuh di sekujur tubuhnya. Wajahnya pucat sekali. "Kamu siap, Pen? Kita pulang loh hari ini," ujar Busana sambil tersenyum. Seakan tak peduli dengan keadaan Nopen yang terlihat sangat mengkhawatirkan itu. Nopen merasa lega sebab ia akan pulang hari itu. Tanpa tahu, sesuatu yang sangat buruk sedang menimpanya. Ayah Busana pun dibawa pulang hari itu. Keadaannya terlihat jauh lebih baik. Meskipun borok di sekujur tubuhnya masih menyebarkan bau tak sedap. Janji Busana memang ditepatinya. Gaji Nopen dibayarkan sebanyak beberapa bulan. Padahal Nopen hanya bekerja di sana selama beberapa hari saja. Aneh, tapi Nopen tak memikirkan hal itu. Ia sudah sangat senang sebab mendapat uang sebanyak itu. Dan ia menganggap wajar karena pekerjaannya di sana pun cukup menakutkan. Namun hari-hari berlalu setelah kepulangan Nopen. Bukannya membaik, kesehatan Nopen justru semakin menurun. Setiap malam, ia mimpi aneh dan ia selalu mendapatkan teror tak kasat mata. Akhirnya,
Setelah Nopen menceritakan semuanya pada ibunya, ibunya pun memanggil seseorang yang kita sebut saja namanya Uwak Siap. Uwak Siap ini dikenal pandai mengobati penyakit non-medis di kampungnya. Saat Uwak Siap melihat keadaan Nopen, ia terlihat sedih. Anakmu ini dijadikan sebagai wadal pengganti bagi seseorang yang terkena santet. Bahasa kasarnya, anakmu ini dijadikan tumbal. Orang yang bisa seperti ini adalah orang dengan ilmu tingkat tinggi. Kalau aku tidak bisa melakukan hal seperti itu, ujar Uwak Siap. Ya Allah, lalu sekarang bagaimana cara menyembuhkan Nopen? Tanya ibunya Nopen dengan suara bergetar. Uwak Siap menggeleng. Aku minta maaf karena aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya kita ini berada di jalan buntu yang dikelilingi jurang. Kita hanya bisa pasrah dan menyerahkannya semua pada Allah. Semoga ada keajaiban yang terjadi. Mendengar ucapan Uwak Siap, Nopen dan ibunya menangis sejadi-jadinya. Dan benar saja, sekitar 2 minggu setelahnya, Nopen menghembuskan napas terakhirnya dengan keadaan tubuh yang membusuk. Saat memandikan jenazahnya pun, orang-orang dibuat muntah sebab daging dan kulit Nopen menempel di pemandian. Dan tentang keluarga Busanah, tidak pernah diketahui lagi keberadaannya. Demikianlah kisah tumbal bagian terakhir. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Serta klik tombol subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti kisah terbaru yang kami tayangkan selanjutnya. Dan jangan lupa, silahkan nyalakan tombol notifikasinya. Dan saya, Putranto, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.